selanjutnya kita akan fokus ke materi matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengingat kembali cara mengubah pecahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Let's go! Cara yang pertama yaitu kita akan melakukan operasi hitung untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mengalihkan bilangan asli dengan penyebut. Lalu yang kedua yaitu ditambahkan dengan pembilang. Dan yang ketiga, hasilnya dijadikan pembilang sedangkan penyebutnya tetap. Berikut yaitu rumusnya. Nah, rumusnya untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu adalah AB per C, maka sama dengan A kali C ditambah B per C. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal 5 3/4 untuk menjadi pecahan biasanya seperti apa? Gimana teman-teman? Oke, yang pertama teman-teman silahkan kalikan 5 dikali 4 ditambah 3 per 4. Berapa? 5 kali 4. Kita lakukan operasi hitung perkalian terlebih dahulu. 5 kali 4 berapa? 20. Maka 20 ditambah 3 per 4. Sekarang selanjutnya kita lakukan operasi hitung 20 ditambah 3. 20 tambah 3 sama dengan berapa teman-teman? 23. Karena di sini penyebutnya 4, maka tetap ya penyebutnya harus 4. Maka 5 3/4 pecahan biasanya yaitu adalah 23 per 4. Sekarang coba lihat latihan berikut. Nih, jika ada soal 5 11/13, maka rumusnya bagaimana teman-teman untuk diubah menjadi pecahan biasa? Bagaimana? Oke, good job. 5 dikali 13 ditambah 11 per 13. Sekarang kita lakukan perkalian dulu. 5 dikali 13. Berapa 5 kali 13? Berapa? 65. Maka kita tulis 65 ditambah 11 per 13. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman lakukan penjumlahan antara 65 ditambah 11. 65 tambah 11 berapa teman-teman? Berapa? Oke, hasilnya yaitu adalah 76. Karena di sini penyebutnya 13, maka di akhir pun kita tulis 13. Maka hasil dari pecahan campuran 5 11/13 diubah menjadi pecahan biasa yaitu adalah 76 per 13. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Perhatikan cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut menggunakan bagi kurung. Nah, contohnya di sini ada pembagian atau ada pecahan 4/5. 4/5 ini sama dengan 4 dibagi 5. Berapa hasilnya? Kita gunakan pembagian bagi kurung. Nah, maka 4 bagi kurung 5. 4 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa. Karena 4 tidak bisa dibagi 5, maka kita tambahkan 0 di belakang 4. Tidak lupa setelah kita tambahkan 0 di belakang 4, kita tulis 0 di atas kurung beserta lambang desimal atau koma. Kita tulis 0, terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lakukan pembagian ya, yang ada di dalam kurung ini dengan yang ada di luar. 40 bagi 5. 40 bagi 5 berapa teman-teman? Hasilnya berapa? Oke, hasilnya 8. Nah, sekarang teman-teman silakan kalikan. 8 dikali 5. 8 kali 5 sama dengan berapa? 40. Maka selanjutnya yaitu adalah teman-teman silakan kurangi. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Maka 4/5 atau 4 dibagi 5 hasilnya yaitu adalah 0,8.
Coba kita lakukan latihan berikut. Ada soal 12/25. Berarti kita gunakan bagi kurung. 12 dibagi kurung 25. 12 dibagi 25 bisa atau tidak? Tidak ya. Berarti kita tambahkan 0 di belakang angka 2 atau di belakang angka 12. Lalu tidak lupa kita tulis juga 0, ya di atas kurung bagi kurungnya. Sekarang baru kita lakukan pembagian. 120 dibagi 25. Berapa ya hasilnya? Berapa teman-teman? 4. Oke. Sekarang 4 dikali 5. 4 kali 5 berapa ya? 100. Maka selanjutnya kita lakukan pengurangan. 120 dikurangi 100. Berapa hasilnya? Yaitu adalah 20. Karena di sini masih tersisa 20, karena kalau bagi kurung itu harus dihabiskan ya sampai 0, berarti kita lakukan pembagian lagi. 20 dibagi 5 bisa atau tidak? Tidak bisa ya. Ketika 20 tidak bisa atau tidak dapat dibagi dengan 25, maka kita tambahkan lagi 0 di belakang angka 20. Jadi di sini hasilnya 200. 200 dibagi 25. Berapa hasilnya? Berapa? 8. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian. 8 dikali 25 hasilnya yaitu adalah 200. Selanjutnya kita lakukan pengurangan. 200 dikurang 200 sama dengan 0. Maka 12/25 bilangan desimalnya yaitu adalah 0,48. Oke, good job. Sekarang kita akan menggunakan cara kedua untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Cara yang kedua yaitu kita mencari pecahan yang senilai dengan mengubah penyebut menjadi bilangan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Karena 1/10 itu sama dengan 0,1. Lalu 1/100 sama dengan 0,01. Dan seterusnya. Berarti kalau 1/1000 berapa teman-teman? 0,001. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal 4/5. Lalu, hal yang harus kita lakukan yaitu adalah mencari pecahan yang senilai untuk mengubah penyebut menjadi bilangan boleh 100, boleh 10, ataupun boleh 1000. Kita ambil menjadi bilangan 10 ya. Nah, berarti kita cari pecahan yang senilai 5 kali berapa agar menjadi 10? Yaitu dikali 2. Ketika 5 dikali 2, berarti 4 pun harus dikali 2. Lalu kita lakukan perkalian. 4 kali 2 berapa? 8. 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Maka hasilnya yaitu 8/10. Nah, di sini kita lakukan nih pembagian. 8 dibagi 10. Karena 1 dibagi 10 atau 1/10 itu sama dengan 0,1, maka 8/10 itu sama dengan berapa? 0,8. Nah, teman-teman, sedangkan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu menjadikan desimal menjadi pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Kemudian disederhanakan. Contohnya di sini 0,25. 0,25 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,25 sama dengan berapa per berapa? Berapa? 25/100. Nah, 25/100 ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dengan bilangan yang bisa dibagi 25, bisa juga dibagi dengan 100. Maka
bilangannya yaitu adalah 25 per 25. Sekarang kita lakukan penyederhanaan. 25 per 100 dibagi 25 per 25. 25 dibagi 25 berapa? 1. Selanjutnya 100 dibagi 25 berapa hasilnya? 4. Maka dapat kita ketahui bahwasanya 0,25 pecahan biasanya yaitu adalah 1 per 4 ya. Teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Cara yang pertama yaitu mencari pecahan yang senilai dengan mengubah penyebut menjadi bilangan 100 karena persen itu sama dengan per 100. Contoh, di sini ada soal 15 per 25. Nah, untuk menjadi persen berarti kita ubah nih yang 25 ini nih penyebutnya agar menjadi 100. Kira-kira kita cari pecahan yang senilai agar menjadi 100. 25 kali berapa teman-teman agar menjadi 100? Dikali 4. Maka 5 per 25 dikali 4 per 4. Ketika 25 dikali 4, maka 15 pun harus dikali 4. Sekarang, 15 dikali 4 berapa? 60. Lalu, 25 dikali 4 sama dengan berapa? 100. Maka hasilnya yaitu adalah 60 per 100. Dan kita ubah menjadi persen. Maka hasilnya yaitu adalah 60 per 100 sama dengan 60%. Sekarang cara yang kedua yaitu adalah mengalihkan pecahan biasa dengan 100% ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada contoh misalkan di sini ada 3 per 4. 3 per 4. Oke, 3 per 4 ini kita kalikan dengan 100%. Nih, 100%. Berarti 3 dikali 100 sama dengan per 4. Maka 3 dikali 100 sama dengan 300 per 4. Maka 300 per 4 sama dengan berapa? 300 per 4 atau 300 bagi 4 sama dengan 75. Tidak lupa kasih persennya. Jadi hasilnya yaitu 75%. Nah, sedangkan cara untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara menyederhanakan pecahan. Kita akan sederhanakan pecahannya. Contoh soal, di sini ada 30%. 30% ini sama dengan 30 per 100. Kita sederhanakan. Nih teman-teman, cara menyederhanakan jika di atas ada 0 lalu di bawah ada 0, kita lakukan coret ya, kita coret nolnya. Di atas ada 1 0, di bawah ada 2 0. Maka ketika kita akan sederhanakan, kita coret 0 yang di atas 1, lalu yang di bawah juga 1. Maka hasilnya yaitu adalah 3 per 10. Oke, baik. Gimana teman-teman? Mudah kan? Mudah ya? Kita mengingat kembali cara mengubah pecahan menjadi desimal, menjadi pecahan biasa, menjadi pecahan campuran, ataupun menjadi persen itu sangat mudah. Baik, terima kasih teman-teman sudah membantu Bunda.